Haleluya, puji Tuhan. Salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Di sini ada yang menarik buat saya yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara tentang Simon Petrus dan Yesus. Nah, secara psikologis ada hal yang dimana Simon Petrus ini mengalami kalang kabut dalam hidupnya dan mengalami ketidakstabilan dalam rohaninya. Mungkin kita juga pernah mengalami hal demikian dalam kehidupan ini. Nah, kembali ke Simon Petrus. Simon Petrus melakukan kesalahan ketiga kali. Penyangkalan. Ditambah lagi di saat penampakan Kristus setelah bangkit dari kubur. Ditambah lagi hingga waktu perjamuan makan terakhir sebelum naik ke surga. Berapa kali kesalahan dilakukan oleh Simon Petrus hingga suasana di pantai itu menjadi hening. Seharusnya di pantai itu suasananya makan-makan, pesta makan itu menjadi ramai, tapi ini tidak, justru menjadi hening. Mengapa? Ada apa? Hingga suasana berubah seperti ini. Hingga Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Ini tertulis dalam ayat yang ke-15 dari pasal yang ke-21. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Nah, di sini mengapa Tuhan Yesus menggunakan nama Simon Petrus dikembalikan pada kondisi awalnya, kelemahannya, ketidaktaatannya, penyangkalannya. Di sini unik sekali, justru Yesus ini sangat luar biasa, mempunyai cara untuk menggembleng kita. Dengan sabarnya memanggil kita, dengan kasihnya, cara-cara seperti itu. Sebenarnya kalau kita sadari, apa sih kehebatan kita ini? Siapa kita ini? Seharusnya kita ini binasa kok. Kenapa Tuhan masih peduli dengan kita? Masih menginginkan kita untuk diselamatkan. "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Hei, kita, kamu, Anda, dan kita sekalian. Apakah mengasihi Tuhan seperti lebih dari segalanya? Tentunya kita jawab, iya. Ya, bagaimana kita melakukan? Nah, hal ini bagi anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis atau sudah dimenangkan menjadi hidup baru, tentunya introspeksi diri, jangan congkak. Wah, saya ini sudah menjadi pilihan Tuhan dan saya pasti diselamatkan. Tidak seperti itu, saudara-saudaraku sekalian. Ini semua bukan karena kebetulan, tetapi karya Tuhan, karena anugerah Tuhan yang sangat mengasihi kita, supaya kita kembali menjadi seperti gambarnya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, di sini semua karena bukan kekuatan kita, kekuatan manusia, tetapi karena anugerahnya. Maka dari itu kita harus bersyukur. Mari kita lanjutkan kasih anugerahnya ini sampai batas waktu hidup kita, sampai akhir masa hidup kita, atau sampai mati, sampai Tuhan Yesus datang. Ingat, jangan menjadi batu sandungan, tetapi batu yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.